Baru saja terjadi gempa di Sulawesi. Info yang didapat, gempa bumi bermagnitudo 3,6 SR terjadi pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024. Kekuatan gempa terkini itu 3,6 SR terjadi pukul 5:12 51 WITA. Gempa magnitudo 3,6 skala Richter, 25 Agustus 2024 pukul 4:12 WIB. Lokasi pukul 1.40 lintang selatan, 12401 bujur timur, 59 km timur laut Banggai Sulawesi Tengan, kedalaman 10 km. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Lokasi gempa berada di titik koordinat log 140 LS, 12401 BT. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengungkapkan bahwa telah terjadi 7 kali gempa megatrust dengan kekuatan signifikan di beberapa zona yang telah diidentifikasi sebagai wilayah waspada. Menurut catatan BMKG, gempa megatrust terjadi dalam rentang waktu sekitar 200 tahun. Sejak tahun 1804, gempa besar pertama kali tercatat di Jawa Tengah dan diikuti oleh tsunami. Kemudian, gempa dan tsunami lainnya menyusul pada tahun 1921. Di Jawa Timur, gempa besar terjadi pada tahun 1818 dan terulang pada tahun 1840, yang juga berdampak di Yogyakarta. Fenomena ini muncul kembali pada tahun 1994. Sementara di Jawa Barat, gempa dan tsunami besar tercatat pada tahun 1857. Gempa besar di wilayah selatan Jawa lainnya terjadi pada tahun 2006 dan 2009, semuanya dalam rentang sekitar 200 tahun terakhir. Ratusan tahun atau sekitar 200 tahun yang lalu, ujar Dwi Korita dalam acara One on One bertema gempa megatrust terdeteksi, tak bisa diprediksi yang disiarkan melalui kanal YouTube, Sabtu, 24 Agustus 2024. BMKG terus memantau aktivitas gempa megatrust di sisi selatan Pulau Jawa. Menurut Dwi Korita, aktivitas kegempaan di wilayah ini cukup sering terjadi, namun magnitudonya tidak melampaui 7. Jadi, sebenarnya di selatan Jawa ini, menurut hasil monitoring atau deteksi kegempaan oleh BMKG, cukup sering terjadi gempa-gempa, namun kekuatannya tidak sampai melampaui magnitudo 7. Tetapi, gempa-gempa yang lebih kecil, di bawah magnitudo 5, cukup sering terjadi. Yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah gempa dengan kekuatan besar, yaitu yang melampaui magnitudo 7, ungkapnya. Perlu diketahui, gempa megatrust adalah gempa bumi yang terjadi di zona megatrust, yaitu bagian dangkal dari zona subduksi dengan sudut tukik yang landai. Zona subduksi adalah tempat di mana satu lempeng tektonik menunjam ke bawah lempeng lainnya. Gempa ini biasanya memiliki magnitudo yang sangat besar, seringkali lebih dari 8,0, dan dapat memicu tsunami jika terjadi di bawah laut. Di Indonesia, terdapat beberapa zona megatrust yang berpotensi menimbulkan gempa besar, seperti di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Karena Indonesia terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar, negara ini memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Dwi Korita mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa besar di wilayah Indonesia, mengingat pola sejarah gempa yang menunjukkan aktivitas signifikan setiap 200 tahun. Dengan kata lain, kewaspadaan terhadap gempa megatrust harus selalu dijaga, meskipun prediksi pasti kapan terjadinya gempa besar ini masih belum dapat ditentukan dengan teknologi saat ini. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun.
Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Baru saja terjadi gempa di Maluku Utara. Info yang didapat, gempa bumi bermagnitudo 4,3 SR terjadi pada hari ini Sabtu 24 Agustus 2024. Kekuatan gempa terkini itu 4,3 SR terjadi pukul 7:13:47 WITA. Gempa magnitudo 4,3 skala Richter, 24 Agustus 2024 pukul 6:13:47 WIB, lokasi 221 Lintang Utara, 12709 Bujur Timur, 110 km barat laut Halmahera Barat Maluku Utara, kedalaman 74 km. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Lokasi gempa berada di titik koordinat log 221 Lu, 12709 BT. Pusat gempa berada di kedalaman 74 km. Gempa magnitudo 4,9 guncang Maluku Tenggara Barat. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 terjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 7.08 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut berlokasi di koordinat 7,20 Lintang Selatan dan 129,72 Bujur Timur, dengan jarak sekitar 195 km barat laut Maluku Tenggara Barat. Gempa ini memiliki kedalaman 141 km di bawah permukaan laut, yang dikategorikan sebagai gempa bumi menengah. Gempa dengan kedalaman seperti ini umumnya tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan di permukaan, namun getarannya bisa dirasakan di daerah yang cukup jauh dari pusat gempa. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG menyampaikan bahwa informasi yang disajikan ini diutamakan untuk memberikan peringatan cepat kepada masyarakat. Oleh karena itu, data yang disajikan bersifat sementara dan bisa berubah seiring dengan pemutakhiran data yang lebih lengkap. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya. Wilayah Maluku Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu wilayah yang rawan gempa bumi karena terletak di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif. Masyarakat di daerah ini diminta untuk selalu waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang, terutama jika terjadi gempa susulan. Untuk memastikan keselamatan, masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi bangunan tempat tinggal dan selalu siap siaga dengan langkah-langkah evakuasi yang diperlukan. BMKG terus memantau perkembangan aktivitas gempa di wilayah ini dan akan memberikan informasi lebih lanjut jika terdapat perubahan data yang signifikan. Sebagai tambahan, BMKG mengingatkan kembali bahwa informasi ini berdasarkan hasil pengolahan data awal yang dapat berubah. Masyarakat diharapkan untuk selalu mengakses informasi resmi dari BMKG atau pihak berwenang lainnya dan menghindari penyebaran berita yang belum diverifikasi agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan informasi yang diberikan, diharapkan masyarakat dapat tetap tenang dan waspada terhadap potensi gempa bumi lainnya. Upaya mitigasi dan persiapan darurat harus selalu diperhatikan agar risiko dari bencana alam seperti gempa bumi dapat diminimalisir. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI.
Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 Imimi. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 Mi. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.